Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Khairia Lubis, NIM 1202080005. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal internasional pendidikan kimia dengan judul Glowing in the Screen, Teaching Fluorescence with a Homemade Accessible Setup. Adapun selanjutnya latar belakang interaksi dengan materi. Interaksi cahaya dengan materi merupakan topik penting yang tercakup dalam kurikulum sarjana serta pentingnya metode fluorometrik yang terus berkembang. Sebagian besar siswa biasanya memiliki pemahaman yang jelas tentang fenomena penyerapan karena dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, konsep fluoresensi kurang familiar dan sulit untuk dipahami karena kondisi pencahayaan yang tepat eh, untuk mengamatinya dengan mata telanjang lebih jarang. Nah, menyebabkan perlunya eksperimen laboratorium yang memperkuat dan mencontohkan konsep yang dijelaskan. Bahkan konsep dasar yang terkait dengan fluorometri. Mempertimbangkan pentingnya pengalaman langsung dalam mempelajari fluoresensi, eh, peneliti mengembangkan fluorometer buatan sendiri dan pengaturan eksperimental langsung untuk demonstrasi praktis pada tugas laboratorium. Dengan menggunakan perangkat ini berkontribusi pada pemahaman konsep fluoresensi kompleks seperti proses eksitasi dan emisi, pergeseran Stokes, pendinginan, dan efek filter dalam atau IFE. Nah, untuk aktivitas lab dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama desain penyesalan yang sederhana dan mudah. Nah, yang kedua, penggunaan reagen yang tidak beracun atau berpolusi. Nah, adapun selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengenali susunan fluorometer terkait dengan merakit fluorometer sendiri, mengidentifikasi sumber radiasi, detektor, memegang sampel, dan jalur cahaya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan contoh aspek utama dari fenomena fluoresensi. Nah, eh, seperti menentukan fluoresensi dari beberapa senyawa yang berbeda, kemudian menafsirkan efek psikokimia lingkungan pada intensitas fluoresensi eh, seperti pelarut dan pH, kemudian membedakan efek pendinginan dan menerapkan persamaan Stanford untuk menghitung konstanta pendinginan menggunakan persamaan Stanford juga. Nah, kemudian yang terakhir mendemonstrasikan IFE. Nah, kemudian selanjutnya, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama untuk jenis metodenya yang digunakan yaitu penelitian eksperimen. Nah, kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu siswa SMA di Amerika. Nah, untuk variabel-variabelnya, untuk variabel bebas, yaitu pelarut, untuk variabel terikatnya yaitu intensitas fluoresensi. Nah, untuk variabel kontrolnya yaitu sinar UV, pH pelarut, dan efek pendinginan. Nah, adapun selanjutnya sambungan dari metode penelitian yang tadi, eh, instrumen yang digunakan yaitu pretest, posttest, dan angket. Nah, untuk teknik pengumpulan data digunakan yang pertama tes dan yang kedua observasi. Nah, untuk analisis data digunakan yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Nah, jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak. Nah, bila objek yang diteliti tidak mempunyai variasi yang sama, maka uji ANOVA tidak dapat diberlakukan. Nah,
Adapun selanjutnya yaitu uji hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh metode penemuan dengan menggunakan teknik scaffolding. Nah, terhadap hasil belajar siswa pada materi eh, spektrometri, spektrometri atau fluoressensi tadi, maka peneliti menggunakan uji T. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, dalam kegiatan laboratorium yang dikembangkan, larutan fluorofor yang berbeda diuji. Adapun larutan atau yang diuji itu ada air tonik atau kina, kemudian kunyit atau kurkumin, kemudian terong atau asam klorogenat, nah dan bayam yaitu klorofil. Nah, fluoresensi senyawa ini diamati dengan menyinari kuvet atau labu di fluorometer buatan sendiri dan mengambil foto dengan smartphone. Nah, emisi cahaya yang diamati di dalam percobaan ini memberikan informasi penting untuk pengenalan di kelas konsep berdasarkan keadaan dasar atau S0. Nah, dan keadaan tereksitasi singlet atau S1 molekul. Hal ini merupakan dasar dari fenomena fluoresen yang terlihat dan jelas ditunjukkan pada gambar yang tertera. Nah, intensitas fluoresensi juga tergantung pada pelarut yang digunakan karena mengubah polaritas lingkungan solvasi. Dan zat dengan sifat asam basa memodifikasi fluoresensinya dengan pH medium. Dalam hal ini, identifikasi ketergantungan intensitas fluoresensi pada pelarut dan faktor pH dipelajari oleh siswa. Pengenceran dengan pelarut yang berbeda, seperti air, ditambahkan air, kemudian etanol. Nah, dilakukan analisis perubahan pelarut. Nah, kemudian pada pH, eh, pH larutan divariasikan menggunakan asam asetat dan natrium bikarbonat. Kemudian variasi fluoresensi diamati untuk larutan kurkumin dan kina atau air tonik tadi. Nah, kemudian karena kedua senyawa tersebut menunjukkan penurunan intensitas fluoresensi ketika diencerkan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengajaran spektroskopi fluoresensi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang interaksi materi cahaya. Dalam karya ini, peneliti menggambarkan metode fluoresensi sederhana, kemudian mudah dibangun, murah, dan dibuat dengan sendiri, menggunakan sumber eksitasi UV dan kamera smartphone dengan aplikasi analisis RGB sebagai detektor. RGB ini yaitu red, green, and blue. Dengan cara Siswa dengan cara ini, siswa menjadi terlibat dalam analisis data dengan menggunakan aplikasi smartphone yang inovatif sebagai alat laboratorium. Eksperimen ini menggabungkan jenis sains dan perangkat yang akrab bagi mereka, meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar. Nah, karena tes ini tuh aman untuk tampil dan memancarkan warna-warni dari larutan tadi. Warna-warna yang cerah tersebut dapat diamati dengan mata telanjang sebelum menggunakan smartphone. Nah, mereka juga dapat dan ini juga dapat digunakan untuk mengajar siswa dari berbagai usia dan tingkat pendidikan yang beragam. Demikian juga instruktur dapat menggunakan kegiatan ini sebagai demonstrasi kelas dengan cara merekam video dan siswa dapat menyesuaikan eksperimen dengan bimbingan online dan cermat. Kemudian menunjukkan hasil yang sukses melalui diskusi dan laporan formal. Adapun komentar saya terhadap isi jurnal ini, yaitu percobaan ini tuh cocok dilakukan untuk pembelajaran via daring maupun via luring, yang mana uh, penelitian atau percobaan ini tuh sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman baru untuk mengajar ataupun mengukur fluoresensi ketika tidak ada fluorometer. Nah, dengan bagaimana kita tahu
fluorometer itu jarang ya ditemukan dan juga harganya cukup mahal. Nah, kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan juga pada praktikum ini juga cukup terjangkau dan mudah dicari. Nah, kemudian sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.